Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil mutassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala fastadhhir ay utlubil ghalabata, gitu ya, halaman 64. Ini ada guru kita nih, maafin ya, maafin ya, maksudnya beliau nih di sini, bukan saya. Fastadhhir, maka pelajarilah olehmu, ya. Istadhara yastadhhir, pelajari. Ai utlubil ghalabata, yakni carilah olehmu al-ghalabata, perkara yang memenangkan. Wasta'in, dan carilah pertolongan olehmu alaihi, atasnya, ai al-lisani, yakni atas lisan itu. Bighayati kuwatika, dengan sejauh-jauh kekuatanmu. Kita disuruh pelajarin, maknanya suruh cari tahu cara untuk bisa memenangkan lisan itu bagaimana, ya, bisa ngalahin lisan kita, dan cari pertolongan atas lisan kita biar nggak sembarangan kita pakai lisan ini. Bighayati kuwatika, dengan sejauh-jauh kekuatan dirimu, sebisa kita, semampu kita, ya. Jangan pernah nyerah kita biar bisa ngendaliin lisan kita. Biar perkara yang keluar dari lisan kita ini bukan perkara yang sembarangan. Kenapa? Karena telah nyata bahayanya. Lisan kalau sembarangan keluar, maka bahayanya nyata, ya, bahayanya nyata. Itu ya, yang dalam syair kan di atas dikatakan kam fil maqabir min qatili lisanihi, berapa banyak orang yang dikubur itu dari karena terbunuh oleh lisannya. Bahaya lisan, ya. Makanya cari cara, minta pertolongan bagaimana caranya biar kita bisa ngalahin lisan kita dengan sejauh-jauh kekuatanmu. Hatta la yakubbaka fi qa'rin ay nihayati asfali jahannama, sehingga tidak menceburkan kepada dirimu fi qa'rin, ke dalam dasar, ai nihayati asfali jahannam, yakni sepenghabisan dasar neraka jahanam. Jangan sampai gara-gara kita nggak bisa menguasain lisan kita nggak bisa mengendalikan lisan kita, akhirnya dengan sebab lisan itu tercebur diri kita ke dalam dasar neraka jahanam yang paling bawah, gitu. Udah dasar paling bawah, ibarat kata orang udah jatuh ke tanah digali lagi jadi sumurnya dalam lagi. Naudzubillah min dzalik. Lisan itu, ya. Lisan. La yaldaqannaka annahu thuban, jangan sampai menyengat kepadamu lisan itu. Sungguh lisan itu ular. Orang megang ular kalau nggak bisa dicatek, kalau jadi ularnya nyatek, begitu, ya. Tahu nggak nyateknya? Tuh nyatek. Kalau ular yang keluar apanya? Bisa. Beracun nggak?
Fafil khabar, maka di dalam khabar, anna rajula ay al insana dzakaran kana au unsa la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu. Maka di dalam khabar, dalam hadis disebutkan bahwa seseorang itu dzakaran kana, laki-laki kah dia, au unsa atau perempuan, sama derajatnya laki perempuan, la yatakallamu bil kalimati, dia berkata-kata dengan satu kalimat seseorang tersebut, liyudhika biha ashabahu, tujuannya agar jadi ketawa dengan kalimatnya itu ashabahu, teman-temannya. Dia ngomong dengan suatu kalimat yang punya tujuan biar teman-temannya ketawa, biar teman-temannya girang gitu. Kayak kita suka bercanda nih sama teman kita ngomong tuh. Wal muradu, dan yang dimaksud ma fihi al-ia, ma fihi idza'u muslimin wa nahwihi duna mujarradil mizahil mubahi. Dan yang dimaksud dalam perkara itu, ya, seseorang yang berkata-kata dengan suatu kalimat karena pengen bikin teman-temannya ketawa, yaitu mafihi, pada sesuatu atau perkataan yang di dalamnya itu idza'u muslimin, ada pesakitan buat orang Islam. Jadi dia ngomong biar orang lain ketawa, tapi dalam omongannya itu ada orang Islam yang tersakiti. Kegambar gak kalimatnya? Ya, dia bercanda sama teman-temannya, tujuannya biar temannya ketawa, tapi omongannya nyakitin orang Islam, gitu. Nyakitin orang Islam, entah nyakitin temen yang Islam, pokoknya orang Islam yang tersakiti di situ. Duna mujarradil mizahil mubahi, ya, yang bukan semata-mata mizah, bercandanya bercanda al-mubah yang diperbolehkan. Jadi bercandanya nggak bercanda biasa nih. Ini bercandanya bercanda nggak asik. Ketawa si orang gara-gara omongan dia. Cuman dalam omongannya ada orang Islam yang tersakitin gitu. Jadi bahan bulan-bulanan gitu orang Islam gitu. Fayahwi biha, maka terjatuhlah dia dengan sebab kalimat yang menyakiti orang Islam itu, ayyani yaskutu bisababiha, menjadi gugurlah dengan sebab kalimat tersebut, jatuhlah dia dengan sebab kalimat itu, perkataan itu, fi qa'ri, ini kurang mim ya, fi qa'ri jahannam, yakni ke dalam dasar neraka jahanam, sab'ina kharifan, ay aman, yakni sejauh 70 tahun, ya, selama 70 tahun lamanya masuk ke dalam neraka jahanam yang paling bawahnya. Ya, neraka tuh tempat yang paling gak enak, tapi dasarnya neraka lebih gak enak lagi gitu. Neraka tempat yang gak enak, tapi kalau kecemplung ke bagian dasarnya lebih gak enak lagi gitu. Nah, orang yang ngajakin orang bercanda, ketawa, tapi omongannya nyakitin orang Islam, maka dia bisa terjatuh dengan sebab ucapannya itu ke dalam dasar neraka jahanam 70 tahun lamanya. 70 tahun begitu ya. Ini 70 tahun nih bicara ngapusin dosa, jadi 70 tahun gitu. Lama, maknanya itu lama, 70 tahun gitu. Lima fiha, karena sesuatu yang ada di dalamnya, yakni dalam ucapan yang menyakiti orang Islam itu, minal auzari, di situ ada bagian daripada auzar, dosa. Orang sih ketawa senang, tapi menyakiti perasaan orang dosa. Pahala menyenangin orang di situ, sampai bikin sakit hati orang Islam,
gedean dosa nyakitin perasaan hati orang Islam di situ. Gitu. Jadi kalau mau bercanda, bercandanya yang mubah aja gitu ya. Bercanda yang diperbolehkan. Jangan sampai nyakitin perasaan orang Islam. Jangan gitu ya. Jadi lima fiha minal auzari allati ghafala anha. Ya, karena sesuatu yang ada di dalam ucapan itu minal auzari daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan allati ghafala anha yang lalai seorang daripadanya. Gitu sih kadang-kadang asal lihat orang ketawa kita pikir bagus aja ketawa. Kadang-kadang kita cari bahan apa gitu yang paling lucu yang bisa bikin orang ketawa. Tanpa disadarin lalai diri kita, ternyata dalam ucapan kita ada perasaan orang Islam yang tersakiti. Dosa. Ya, dosa. Timbang orang lain ketawa tapi ada orang Islam yang tersakitin, mendingan enggak usah orang ketawa. Ya, lebih bagus. Ancamannya masuk ke dalam dasar neraka jahanam 70 tahun. Ya. Atau idza lam yatub anha, apabila dia tidak bertobat daripadanya, daripada perkataan yang menyakiti orang Islam itu. Wal muradu, dan yang dimaksud itu annahu, bahwasanya yakunu daiman, adalah dia senantiasa ada, daiman tu daim dawam terus-terusan, fi su'udin ya wa huwiyin ya. Su'ud naik, huwi turun. Jadi 70 tahun dalam neraka itu naik turun aja dia. Naik turun dalam neraka. Alhamdulillah. Fasaba'inu, maka adapun 70 di situ 70 tahun, apa maknanya? 70 tahun litakfiri, itu karena banyaknya. Jadi 70 tahun ini karena banyaknya itu. Ya, lamanya di neraka. Jadi pakai bahasa 70 tahun gitu. La litahdidi, bukan karena batasnya. Artinya apa? Bisa jadi lebih dari 70 tahun yang sesungguhnya. Kalau umpamanya satu orang Islam saja yang tersakitin 70 tahun, kalau dua orang Islam bisa kali 2, 140 tahun. 3 orang berapa? 210 tahun. Jadi makna 70 tahun ini bukan semata batas 70 tahun selesai langsung diangkat lagi ke surga, bukan. 70 tahun ini makna litakfir, karena banyaknya. Bukan batas 70 tahun selesai, bukan, karena banyaknya. Begitu. Ya, hati-hati itu dalam bercanda kita, ya, dengan perkataan kita, jangan sampai ada orang Islam yang tersakitin di situ. Sering nggak kita bercanda bawa orang lain itu dalam bercandaan kita? Orang lain ketawa tapi dia kesakitan. Kalau sering, hati-hati itu. Ya, kalau emang pernah, tobat buru-buru dah, minta maaf. Ya, jadi takut bercanda kita ya, gitu ya. Jadi takut, kita kan sering ngomong sembarangan, ya, nyebut-nyebut nama orang, gitu. Hati-hati. Kata yang demikian itu, naqalal aziziyu anil manawi, telah menukil al-imam Azizi daripada Imam al-Manawi. Waruya annahu aisya'na kutila syahidun fil ma'rikati ay mahallil harbi. Diriwayatkan bahwasanya aisya'na, bahwa suatu perkara pernah terjadi nih. Kutila syahidun fil ma'rikah, pernah terbunuh seorang syahid di dalam ma'rikah. Ya, ma'rikah itu mahalil harbi, tempat perang, medan perang gitu. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayakni yaumi Uhudin, pada hari perang Uhud.
Ada seorang syahid terbunuh di situ ya, di perang Uhud. Ya, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Fawujida ala batnihi sahratun minal ju'i. Maka didapati itu ala batnihi, di atas perut orang yang mati syahid itu, sahratun, satu batu ya, minal ju'i, yang dipakai untuk menahan laparnya. Jadi udah jadi kebiasaan orang-orang Arab tuh, kalau mereka lapar, menahan laparnya itu pakai batu, diikat perutnya ke batu gitu. Nah ini orang yang syahid ini didapetin di atas perutnya itu ada satu batu minal ju'i yang dipakai buat nahan laparnya ya. Ini kalau bicara tentang perkara urusan batu nahan lapar, pernah suatu ketika sahabat Abi Thalhah ya radhiyallahu anhu itu beliau bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami ini datang buat ngeluh sama Rasulullah. Apa yang dikeluhin? Al-ju'a, lapar. Ya Rasul, kami ini para sahabat kelaparan gitu. Wa rafa'na an butunina. Kata Abu Thalhah, maka kami angkat perut kami ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an hajarin. Kalau kami ini udah ikat perut kami ini pakai satu batu nahan lapar. Maka Nabi nggak berkata apa pada saat itu. Nabi hanya tersenyum saja. Apa yang Nabi lakukan pada saat itu? Wa rafa'a an batnihi sallallahu alaihi wasallam an hajaraini. Maka Nabi angkat perut mulia beliau di hadapan sahabat yang datang itu. Ternyata Nabi udah lebih dulu ikat perut beliau dengan 2 buah batu. Apa maknanya? Kalau orang ngikat pakai 1 batu saja udah nahan lapar, betapa orang yang ngikat perutnya pakai 2 buah batu lebih menahan lapar lagi. Sahabat datang sama Rasul ngadu ngeluh kelaparan, baru ngikat pakai pada 1 buah batu. Nabi udah duluan ngikat 2 buah batu, nggak ngadu kemana-mana. Sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kalau umpama ada orang yang ngerasain susah, terus dia merasa orang paling susah, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah merasakan beratnya kesusahan ngelebihin dari kesusahan kita ya. Azizun alaihi ma'anittum gitu. Terasa berat tuh bagi Nabi. Apa yang kamu rasakan berat, Nabi rasain ya, Nabi rasain. Bedanya kalau kita ngeluh, Nabi nggak ngeluh. Kalau kita berontak, Nabi nggak berontak. Sabar ya, akhlak sabarnya Nabi tidak ada yang bisa ngebandingin kita. Makanya dalam perkara ulul azmi, Nabi kita urutan yang paling pertama ya. Ulul azmi itu kan diurutkan dari tingkatan kesabaran. Nabi kita paling sabar di antara sekalian nabi-nabi yang lainnya gitu. Nah ini dalam perkara ini, di hadis ini didapatin di perut orang yang syahid itu sakhratun, 1 batu minal ju'i yang dipakai buat nahan lapar. Faqala qailun, ay syakhsun qailun, maka berkata seorang yang berkata gitu ya. Ay syakhsun qailun, yakni seorang yang berkata. Ada orang yang ngomong tuh pada saat ngelihat ada seorang syahid yang di perutnya ada batu. Wa huwa Ummul Fadli, itu Ummul Fadli ya, Ummul Fadl. Ba'da an masatit turaba,
an wajhihi. Setelah bahwa si Ummu Fadl ini yang masahat turab, beliau ini habis mengusapkan tangannya ya at-turab akan debu an wajhihi daripada wajah si syahid itu. Jadi Ummu Fadl ini ngusapin debu di atas wajahnya si ini orang yang syahid tadi itu, diusapin. Hani'an lahu bil jannah, sambil dia berkata hani'an, gembiralah baginya bil jannah dengan sorga gitu. Gembira nih orang yang syahid dengan sorga, gembira nih orang yang syahid dengan sorga gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dilihat dia bukan hanya syahidnya, tapi sampai rela menahan laparnya dengan batu gitu. Dianggapnya udah punya kebaikan banyak. Ayani sabata li hadzal maktuli ad-dhafru bil jannati hala kaunihi hani'an ay bila masyaqqatin fi tahsilil jannati, yakni telah tetap bagi orang yang terbunuh ini al-dhafru oleh kemenangan, keberhasilan bil jannati dengan perolehan surga, hala kaunihi akan keadaan orang tersebut hani'an bergembira, ai yakni bila masyaqqatin dengan tanpa kesulitan, tanpa susah payah, fi tahsilil jannati di dalam menghasilkan surga. Dianggapnya gitu nih, orang udah gembira dah, udah senang dah, masuk surganya gampang, udah kebunuh dalam syahid dalam peperangan fisabilillah, udah bisa nahan lapar pakai batu, nggak ngeluh kesah gitu ya. Dianggapnya Ummu Fadl ini syahidnya ini udah gembira dengan surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yadrika ayu syai'in yaj'al. Ini Ummu Fadl ya, perempuan berarti. Wa ma yadriki gitu. Ayu syai'in yaj'aluki dariyatan bimalihi bimalahu ya, bimalahu. Wa ma yudriki, dan apa yang menjadikan kamu tahu gitu. Maknanya ayu syai'in, sesuatu apakah yaj'aluki yang menjadikan dirimu si Ummu Fadl ini dariyatan, jadi tahu tuh dariyah, ngerti, bimalahu dengan sesuatu yang ada pada orang yang syahid itu. Bisa-bisa jadi ngomong nih orang udah gembira dengan surga aja gitu kata Rasulullah. Emang ente tahu dari mana? La'alahu, barangkali saja dia nih kata Ummu Fadl, kata Rasulullah dengan sabdanya, yakni hadal maktul, orang yang terbunuh ini, karena dulunya itu orang yatakallamu fi ma la ya'nihi bi fathil ya'i wa sukunil aini wa kasrin nun ya, yakni dengan memfathahkan ya-nya, mensukunkan ainnya dan juga mengkasrahkan nunnya, yakni gitu ya. Kata Rasulullah dengan sabdanya, karena bisa saja nih orang dulu dia pernah berkata-kata fi ma la ya'nihi, pada sesuatu yang tidak ada gunanya buat dia. Ayani bima la yuhimmuhu, sesuatu yang tidak jadi suatu kepentingan buat dia, min amri dunyahu wa uqbahu, dari perkara dunianya dan juga uqbahnya, akhiratnya. Syahidnya memang telah dijanjikan syahid pahalanya surga. Ini Ummul Fadl ngomong nih orang syahid, maka buat dia kegembiraan masuk surganya gampang. Tapi sama Rasul ditanbih, emang perihal apa yang bisa bikin ente tahu dia gampang di surganya? Bisa jadi orang yang syahid ini kata Rasulullah, dulu dia pernah ngomong sesuatu yang gak ada gunanya buat dia, ngomong yang gak ada kepentingan buat dia, urusan dunia dan akhirat.
Maknanya bisa jadi nih orang dulu pernah ngomong sesuatu yang gak ada gunanya, bisa jadi gara-gara dia ngomong orang kesakitan gitu. Satu perkara tetap orang yang syahid dijanjikan surga. Cuman urusan dosanya walaupun dari perkataan tetap ada perhitungannya. Kalau mau ngapusin dosa di akhirat di mana tempatnya? Ngebakar dosa di mana bakar dosa? Di mana ngebakar dosa? Di neraka. Bisa jadi ganjelan buat dia. Syahidnya surga. Tapi perkara salah omongnya, dia ngomong pada sesuatu yang tidak ada gunanya, bisa jadi batu hambatan buat dia. Dibakar dulu sebentaran gitu, sekira-kira urusan dosanya. Kalau emang dia belum bertobat dari perkara omongan yang sia-sia, omongan yang tidak ada guna, omongan yang menyakitin hati orang Islam yang lainnya. Kayak kita nih, kita tiap hari sholat nggak? Sholat kita. Ramadan puasa nggak? Puasa. Tapi kalau gedek sama orang, ngomongin nggak kita? Ngomongin. Kadang galak bener ngomonginnya. Habis ngomongin lagi ngomongin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah masuk waktu sembahyang lu, nanti terusin lagi. Begitu kita. Kadang-kadang juga begitu. Ngomongin dulu, masuk waktu sembahyang dulu, habis sembahyang terusin lagi. Salatnya pahala buat dia. Ngomongin orangnya dosa. Terhapus nggak dengan sebab salat? Lain. Salat kewajiban dia. Adapun dosa ngapusnya dengan tobat. Kalau sholat termasuk nggak cara kita bertobat? Lain. Kewajiban sholat mah. Tobat khusus caranya. Diseselin, narik diri, janji nggak ulangin lagi. Itu tobat. Kalau sholat mah bukan urusan bertobat. Sholat itu kewajiban. Justru dia nggak sholat jadi dosa. Ya, kayak tadi itu ganjelannya. Syahidnya sih surga. Cuman urusan dosa, ngomongin orang, nyakitin orang, tetap terhitung dosa. Syahidnya surga. Ngomongin yang tentang sesuatu yang gak ada guna, dosa buat dia. Kalau orang syahid terhitung tobat gak? Belum tentu. Syahid sih perangnya, ya. Tobat ngeselin diri dari kemaksiatan yang dikerjain, dia nyeselin nggak gitu. Jadi Rasul digituin tuh. Dari mana itu saya tahu nih orang masuk surga gampang? Bisa jadi dulu dia ini pernah ngomong sesuatu yang nggak ada guna, nggak ada kepentingan buat urusan dunia sama akhiratnya. Kalau dalam bab kita bisa jadi dia bisa ngomongin orang yang bikin orang lain sakit gitu, ya bisa nggak? Bisa. Wa yabkhalu bima la yughnihi bi dhammi awalihi, ya, yughnihi dengan mendomahkan awalnya, ya. Wa sukunil mu'jami dan mensukun dengan mensukunkannya, ya, al mu'jamah ain yang bertitik tuh, yughni. Bukan yu'ni, yughni gitu. Wa yabkhalu dan bisa saja dia orang ini bakhil. Ayo bakhil. Pelit. Bima la yughnihi dengan sesuatu yang tidak mengkayakan dia. Ai min aqwalin wa af'alin, yakni baik dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Wa talaba riyasatan, bisa jadi ini orang dia nuntut kepemimpinan, pengennya jadi pemimpin mulu. Kalau ada saingannya sikut kiri sikut kanan. Bisa nggak orang begitu? Bisa. Omongan baik, tapi ngeliat orang maju kesel gitu. Ada nggak? Ada banyak. Ya, omongan baik, tapi lempengan orang lain maju, bukan dia yang maju. Orang lain jadi, bukan dia yang jadi. Gedeg gitu. Ada orang gitu. Jadi itu maknanya.
Ya wa khulu bima la yughnihi itu ya. Jadi bisa saja tuh orang bakhil dengan sesuatu yang mengayakan dia. Dia punya duit, cuman nggak mau beli makanan gitu, makanya diikat perutnya kayak batu gitu. Orang bakhil kan gitu, sampai digituin tuh Rasul. Bukan dinahan lapar, emang pelit gitu. Ya begitu maknanya. Sampai begitu tuh digambarin sama Rasul tuh. Tapi ini bahasanya bisa saja dulu gitu ya, bukan berarti betul gitu. Bisa saja dulunya gitu. Min aqwalin wa af'alin wa talabi riyasatin gitu. Wa talabi riyasatin, dan dia suka menuntut kepemimpinan, pengen jadi pemimpin mulu. Wa hubbi mahmadatin, dan dia cinta kepada mahmadah, pujian. Bisa aja dia ikut perang tuh semata bukan fisabilillah, karena pengen dipuji sama orang, pengen dianggap aja sama orang punya jasa, begitu. Bisa nggak begitu? Bisa saja gitu. Wa amsali dzalika, dan semisal yang demikian itu, mimma yajlibu lahu syarran, dari perkara yang dapat menarik baginya itu keburukan-keburukan. Ada aja kan alasan-alasan yang bisa menjadikan seseorang itu jadi buruk gitu. Walaupun pekerjaannya itu suatu kebaikan, tapi aslinya ada keburukan dalamnya. Syahidnya bagus, orang syahid bagus nggak? Bagus. Tidak ada khilaf yang bilang orang syahid itu jelek, nggak ada. Tapi kalau dalam urusan apa yang menjadikan dia bisa ikut perang itu, nah itu sesuatu yang lain. Nanti pada saatnya itu ada kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala panggil, dan mereka mengaku ya, disaksikan bahwasanya dirinya ini orang yang syahid. Lalu Allah Ta'ala firmankan kepada mereka, kadzabta, bohong ente, bohong. Ya Allah, kami orang yang syahid, ya Allah. Tapi Allah firmankan, bohong ente, gitu, bohong. Ente tuh perang cuman biar dipuji orang. Ente perang tuh bukan semati di jalan aku, kata Allah Ta'ala. Ada sesuatu. Sampai begitu. Yang mestinya masuk ke dalam surga terhalang dengan sebab sesuatu itu. Bisa. Makanya sampai Nabi itu bilang sama itu Ummu Fadli, tahu dari mana ente ini orang udah gampang ke surganya? Bisa aja dulunya ini orang begini. Ada sesuatu yang jadi penghalang bagi orang tersebut, yang sesuatu itu merupakan keburukan. Apa dia udah tobat dari keburukan itu? Ya kalau belum, ada perhitungannya semuanya, begitu. Ya ada perhitungannya. Hati-hati itu dengan ucapan kita, ya. Ucapan yang kita suka lalai daripadanya, ucapan yang kita suka nggak iyang daripadanya. Walaupun kita sholat, rajin ngajinya, rajin wiridnya, rajin baca Qur'annya, rajin mentelaah hadis-hadis Nabi, tapi ucapan kita ada yang menyakiti orang lain, orang Islam lagi. Hati-hati. Ya, bisa jadi perkara ucapan tersebut menjerumuskan dia, menjatuhkan dia ke dalam dasarnya neraka jahanam. Sab'ina kharifan, 70 tahun. 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nauzubillah min dzalik. Wala yadhhabu anhu darran, dan tidak hilang daripadanya darran, kemudaratan itu.
nggak hilang kemudaratannya. Terus yang menjadikan batu hambatan buat dia itu menuju surganya Allah Ta'ala. Ya, wa yabkhalu apa tuh? La'alal waw, kemana tuh wawnya? Ya. Wa yabkhalu gitu ya. Dan kalimat yabkhalu pelit gitu. La'alal waw ya, barangkali waw mana bermakna apa dah? Kayaknya ada yang salah ketik nih ya. Ya biar kita buat dulu ya. Jadi makna bakhilnya itu apa gitu? Nih kurang jelas ya. Kada fi syarhi syifa. Yang demikian itu dalam syarah syifa. Wa dzakara ba'dhum, dan telah menyebutkan sebagian mereka para ulama, annal kalama arba'atu aqsamin, bahwa ucapan itu ada 4 macam, perkataan itu ada 4 macam. Dararun mahdun, yang pertama kalimat yang mudarat, ya, kalimat yang berbahaya, mahdun secara murni itu kalimat bahaya. Wa naf'un mahdun, dan yang kedua kalimat yang mendatangkan kemanfaatan secara murni, itu kalimat bermanfaat secara murni. Wa dararun wa manfaatun, dan yang ketiga kalimat yang mudarat, ya, yang berbahaya, wa manfaatun, tapi punya manfaat gitu. Ada kalimat yang berbahaya tapi punya manfaat. Wala dararun wala manfaatun, dan yang keempat kalimat itu wala dararun, kalimat yang tidak ada bahayanya dan tidak ada kemanfaatannya. 4 macam kalimat. Ada kalimat yang bahaya secara murni, ada kalimat yang punya manfaat secara murni, ada kalimat yang berbahaya dan ada manfaatnya, ada kalimat yang tidak ada bahayanya tapi juga tidak ada manfaatnya. Fadararul mahdu, maka adapun kalimat yang berbahaya secara murni, betul-betul tuh kalimat berbahaya gitu kalau diucapin, la budda minas sukuti anhu, maka tidak boleh, tidak mesti maknanya daripada diem daripadanya. Kalau emang kita tahu tuh kalimat bahaya dah secara murni, bahaya gitu, nggak punya kebaikan, maka fasukutu, ya, la budda minas sukuti, mesti kita diem anhu daripadanya, diem. Jangan sampai keluar kalimat yang berbahaya dari mulut kita, diem gitu. Wa kadzalika, dan begitu juga ma fihi dararun wa manfaatun, yaitu kalimat yang di dalamnya itu ada darar, ada bahaya, wa manfaatun, dan ada manfaatnya. Dia bahaya tapi ada manfaatnya gitu. Wala tafil manfaatu bidarari, dan tidak akan bertemu kalimat yang bermanfaat itu dengan kalimat yang bahaya, nggak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu. Wa amma ma la darara
fihi, dan adapun kalimat yang tidak ada bahaya di dalamnya, gitu. Mala dararun ya fihi, yang tidak ada bahaya dalamnya, wala manfaatun, tapi juga tidak ada manfaatnya. Fahuwa fudulun, itu fudul namanya. Fudul itu kelebihan, kebanyakan. Walaupun itu kalimat nggak bahaya, tapi nggak punya manfaat. Kayak orang bercanda, orang ngobrol gitu, ya bercanda ngobrol. Kalau ngobrol kita ngobrol secara mubah gitu ya. Katakanlah kita ngobrol ngomongin bola, boleh nggak? Boleh aja, gitu. Bahaya nggak? Nggak bahaya. Orang sama-sama nonton kita. Ada manfaatnya nggak? Buat agama sama akhirat, sama dunia? Nggak ada. Cuman iseng doang kita. Ya, kita kerjain juga fudul namanya, kelebihan. Ya, kalau yang boleh, yang mesti diucapin kan Quran, hadis, nasihat, kebaikan, itu manfaat buat akhirat, sekurang-kurangnya buat dunia ada manfaatnya. Tapi kalau timbang ngomongin hal-hal yang biasa-biasa saja, yang mubah, ngobrol sambil ngopi, sambil ngerokok, itu kan kalimat yang nggak ada manfaat, yang tidak bahaya, tapi tidak ada manfaatnya. Kita kerjain juga fudul namanya, ya, kelebihan aja gitu. Namanya fudul gitu ya. Wal istighalu bihi, dan bersibuk-sibuk diri dengannya, dengan perkara yang fudul itu, tadyi'i zamanin, itu termasuk perkara menyia-nyiakan waktu, ngabisin umur namanya. Buat apa perkara yang nggak ada guna diomongin, dikerjain, ya? Tadi itu perkara yang menyia-nyiakan zaman, waktu. Wahwa, yaitu ainul khusrani, termasuk daripada ainul khusran, ya, perkara yang merugikan gitu. Ya, ain itu kan zat, ya. Zat, benda, perkara yang merugikan. Kalau merugi dikejar atau dijauhin? Jauhin rugi sih. Mau ngapain? Untung diambil gitu. Untung diambil. Fala yabqa, maka tidak tersisa, ya, daripada yang disebutkan tadi itu, perkara yang bahaya secara murni, perkara yang nggak ada bahaya dan nggak ada manfaatnya, perkara yang ada manfaat tapi berbahaya gitu ya. Itu kan disebutin tadi itu. Maka falaya pokok tidak tersisa illal ismal wahidah, kecuali satu perkara. Perkara ucapan yang ada manfaatnya gitu ya. Manfaatnya secara murni. Manfaat secara murni. Fayasqutu salah satu arba'il kalam, maka gugurlah 3/4 kalam, oh ya, termasuk ucapan tadi itu 3/4 gugur. Yang tinggal satu perkara yang punya manfaat secara murni. Wa fihi, dan namun di dalam ucapan yang mengandung manfaat itu khatarun, masih ada bahayanya. Jangan kita anggap ucapan yang tinggal manfaat itu selamat, belum tentu. Walaupun tinggal satu kalimat, yaitu kalimat yang membawa kemanfaatan secara murni, wa fihi khatar, di dalamnya masih ada bahaya, masih ada bahaya di situ. Idza kana yajiru ma fihi itsmun, apabila adalah perkataan tersebut menarik kepada sesuatu yang di dalamnya ada dosa. Minar riya, dari riya. Tasannu, ya, tasannu. Tasannu ini mengada-ngada. Wa nahwihima, dan sumpama daripada keduanya. Saya mau tanya,
Kalau ada mubaligh diundang maulid, contoh nih, mubaligh diundang maulid, kira-kira kalau dia mesti ceramah, dia mau memberikan yang terbaik apa yang biasa-biasa aja? Terbaik. Kalau bisa salamnya begini, Assalamualaikum, enggak begitu, diserak-serakin dikit, gitu nggak orang ceramah? Ya, kira-kira retorikanya dibagus-bagusin nggak sama dia? Bagus-bagusin. Kalimat-kalimatnya kira-kira kalau orang ceramah dari Quran hadis nggak? Quran hadis. Cakep nggak? Cakep. Kira-kira tujuan itu mubaligh seumpamanya, umpama nih, ini sih nggak semuanya, cuman umpama gitu, ada orang kayak begitu. Dia bagus-bagusin ucapannya, kalimatnya, retorikanya. Tujuannya biar apa? Bisa jadi biar dapat pujian. Yang kedua, bisa jadi biar amplopnya gedean. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Nggak selalu, tapi bisa jadi. Yang ketiga, kalau orang lihat dia bagus, besok diundang lagi. Gitu nggak? Sekarang pertanyaannya, ngarepin pujian orang, ngarepin amplopnya isinya gedean, ngarepin diundang lagi, itu perkara yang bagus apa jelek? Buat mubalighnya bagus, buat kita orang juga bagus, dapat manfaat gitu. Tapi ada sesuatu yang menyelimuti gitu, jelek. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Emang yang kita bohongin siapa di situ? Orang. Allah bisa nggak dibohongin? Agak bisa. Ada orang belajar nahwu sorok, ilmu alat dipelajarin sama dia, bagus gitu. Kira-kira buat apa? Kalau emang dipakai semata buat memahamin ilmu, bagus. Kadang-kadang dipakai buat nyalahin bacaan orang. Ustadz apaan baca belepotan begitu? Kenapa mesti keluar dari sandi kayak begitu? Buat nyalahin orang doang gitu. Ini contoh gitu ya. Itu bahkan kalau di kitab Minhajul Saniyah ada nih guru di Minhajul Saniyah gitu, mohon maaf gitu ya, sampai ada orang bagusin bacaan qiraat gitu. Terus diikut MTQ, bagus nggak? Bagus. Terus dibagusin biar apa? Kadang-kadang dipakai buat nyalahin bacaan orang. Nah begitu bacanya. Tapi dia lupa yang lagi dia salahin Quran gitu. Orang baca Quran dia bener, cuman gara-gara qiraatnya nggak pas di kuping dia, kadang-kadang nyalain orang. Kan nggak jadi manfaat buat dia kayak gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya, ada kalanya perkara yang udah bagus punya kemanfaatan, di situ ada khatir gitu ya, ada bahaya di situ. Minar riya, riya minta dipuji orang dari amal yang bagus. Aduh luar biasa. Ente kalau dikena ngomong kena di hati aneh. Ya siapa dulu aneh gitu. Kan jadi rusak gara-gara kayak begitu. Kenapa dia nggak merasa ya Allah yang kasih pertolongan, kan enak ngomong di hatinya ngomong gitu. Ya siapa dulu aneh. Yang lain sih nggak bisa kayak gitu kan, jadi nggak enak, jadi jelek gitu. Ya. Nah, itu teriak kan tasuk riak tuh, ya riak. Padahal udah bagus manfaat jadi riak. Ya tasannu, mengada-ngada, mengada-ngada.
ngade-ngade kalau pada perkara yang salah jadi jelek gitu. Bohong namanya. Wa nahwihima, dan seumpama daripada keduanya. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi, dan telah berkata Sayyidina Luqman kepada anaknya, lau kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min dahabin. Lau kana al kalam, seandainya adalah ngomong itu, bicara itu, min fiddatin, terbuat daripada perak. Ya, seumpama bicara itu terbuat daripada perak. Kana sukutu min dahabin, adalah diem itu terbuat dari emas. Kalau ngomong itu adalah perak, maka diem itu emas. Emas perak mahalan mana? 1 gram emas berapa gram perak? Banyak. Perak cuma 30.000 segram. Emas 1 juta. Yang 24, yang 18.500. Artinya masih mahalan emas. Ini dikatakan begini walaupun yang diucapin ini suatu manfaat, tapi masih ada bahaya di situ. Gitu ya, masih ada bahaya. Situ dulu ya. Wa qala Luqman li ibnihi law kana al-kalam min fiddatin kana sukutu min dahabin. Wallahu a'lam.